kereta cepat Jakarta-Bandung begitu ya, sudah banyak masyarakat yang familiar begitu dengan proyek ini. Namun banyak sekali kritikannya. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Wahyu? Kritikannya ya namanya juga kita bangun ya, Iya. pasti adalah kritikan. Tapi sejauh itu kritikan membangun ya nggak apa-apa, harus kita Mhm, tampung. mhm, Dan salah satu kritik yang terbesar adalah agak terlambat waktunya ya dari operasionalnya. Kemudian juga terkait dengan adanya peningkatan biaya. Nah, mhm, tapi kembali lagi saya sampaikan semua ini adalah proses belajar kita. mhm. Kereta cepat itu nggak gampang ya, karena kalau kita lihat eee, grafik kesulitannya, semakin cepat kereta itu semakin tinggi Mhm. eksponensial permasalahannya. Jadi menurut saya kita sebagai negara yang ingin maju ya harus siap dengan kritikan dan harus siap untuk mencarikan solusi dan dijadikan pembelajaran agar kalau kita akan teruskan pembangunan kereta cepatnya ini, masalah-masalah itu sudah bisa kita antisipasi dari awal. Baik, Pak Wahyu, salah satu kritikan juga selain waktu yang agak sedikit molor begitu ya Pak Wahyu, ini adalah kereta cepat Jakarta-Bandung tidak berhenti di kotanya begitu Pak, tapi hanya di Tegal Ular gitu. Tanggapan Anda seperti apa Pak? Begini ya, Mas, ini yang di mana nih? Yang di mana? Kereta cepat Jakarta-Bandung Bapak? Ya, Yang di Halim. Kenapa ya. di Halim gitu ya? Ya Mhm, Anda bisa bayangkan kalau itu sampai ke Gambir segala macam, itu Anda bisa bayangkan kebutuhan lahannya seperti apa ya. mhm, Demikian juga tentunya akan mempengaruhi sistem kereta api yang sudah ada. mhm, Nah, jadi tentunya yang penting itu adalah feedernya yang harus terkoneksi ke Halim. mhm, Kemudian kalau di Padalarang, ini mhm, memang saat ini masih sampai Padalarang. ya, Tapi kalau pembangunannya dan rencana ke depannya sampai ke Tegaluar. mhm, Jadi ini saya pikir karena memang kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk segera menggunakan kereta cepat ini, maka kita sementara akan operasikan sampai Padalarang dan kita akan connect dengan feeder yang langsung ke Bandung. Jadi kira-kira perjalanannya kalau dari Halim sampai Padalarang itu 38 menit, dari Padalarang sampai kota Bandung, artinya sampai di mana, Kebon Kawung ya, di Bandungnya itu sekitar 20 menit. mhm. Sistem kereta apinya sudah ada dan ini rutin terus-terusan dan nanti kalau, yang Tegaluar ini sudah beroperasi ya, masyarakat bisa langsung juga sampai Tegaluar dan ini, konektivitas dari Tegaluar sampai ke Bandung yang di bagian timur ini juga sedang disiapkan. Baik, hingga saat ini kesiapannya sudah berapa besar Pak Wahyu? Kalau kesiapannya karena saya sendiri belum pernah naik keretanya ya, Mhm, teman-teman di Menko Marves yang mhm, ditugasi Bapak Presiden ini sudah melakukan uji coba. mhm. Dan saya berdasarkan informasi yang saya terima, ini sebetulnya sudah siap ya. Ya. Uji coba terus dilakukan untuk melihat jangan sampai pada waktu peresmian nanti ada masalah. Tapi dari sisi uji coba kecepatan di level yang rendah sampai tinggi, kestabilan segala macam ini sudah dilakukan. Baik, Pak Wahyu, ini bagaimana Pak strategi menuntaskan PSN begitu ya jelang tutup masa pemerintahan Presiden Joko Widodo di tahun 2024 ini juga nampaknya menjadi tantangan juga ya Pak Wahyu, mengingat saat ini banyak juga ego sektoral yang lebih mementingkan persoalan politik begitu. Selain itu, perlunya kepastian politik bila adanya pergantian pemerintah Pak Wahyu. Tanggapan Anda seperti apa? Pertama, tentunya kita akan upayakan semaksimal mungkin ya. Karena bagaimanapun juga kita ingin meninggalkan cerita baiklah untuk masyarakat ke depan. Mhm, Permasalahan-permasalahan terkait dengan pengadaan tanah, mhm, pembiayaan, perizinan akan kita upayakan secepatnya. Dan ini kita akan bersama-sama dengan seluruh kementerian dan juga Setkap juga ikut terlibat di sini untuk memantau setiap hari atau setiap minggu mhm, perkembangan dari proyek-proyek tersebut. Sehingga permasalahan yang ada ini tidak dikumpulkan, ditumpuk di belakang. Tapi begitu ada masalah kita selesaikan. Ada masalah kita rapatkan. Dan ini adalah salah satu langkah kita agar supaya kementerian ini juga masih mempunyai komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan proyek-proyek yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden. Jadi intinya tiga tadi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, pembiayaan, tanah, dan izin. Kalau ini selesai, tentunya tidak ada alasan buat siapapun juga untuk menunda proyek tersebut. Karena apa? Karena proyek-proyek PSN yang kita masukkan di dalam daftar ini adalah yang benar-benar prioritas, yang merupakan dibutuhkan masyarakat, yang tentunya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional. Jadi saya rasa
untuk pemerintah ke depan akan tetap melihat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi ini, dan ini akan dipertimbangkan secara masak untuk kesejahteraan dan untuk pertumbuhan ekonomi yang tentunya ini menjadi kunci agar kita masuk ke Indonesia Emas 2045. Nah, ini hal yang menarik juga untuk disoroti Pak Wahyu. Bagaimana begitu ya memastikan keberlanjutan proyek-proyek besar tetap dilanjutkan oleh pemerintah selanjutnya. Misalnya proyek PSN yang belum tuntas namun sudah mengantongi skema-skema finansial, pembebasan lahan, dan juga perizinan Pak Wahyu. Oke, jadi begini, di Bappenas kan juga mereka membuat buku ya atau semacam konsep ya untuk pembangunan jangka panjang. Dan konsep pembangunan jangka panjang ini tentunya bukan dari nol disusunnya, tapi berdasarkan apa yang sudah kita bangun saat ini. Jadi saya pikir dengan adanya konsep pembangunan yang disiapkan oleh teman-teman Bappenas, ini adalah sebagai dasar untuk kita tetap melanjutkan. Dan tentunya ini akan menjadi pertimbangan siapapun pemerintahnya ke depan, bahwa kita harus memperhatikan apa yang sudah dimulai dan kita harus meningkatkan pembangunan ke depannya. Dan satu lagi adalah terkait financing, kita akan mendorong creative financing. Artinya kita tidak ingin hanya terlibat menggantungkan diri kepada APBN atau APBD, tapi kita harus mencoba meng-create skema-skema pembiayaan yang lain. Kita tahu sudah ada KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha, kemudian kita juga sedang mengembangkan limited concession scheme atau pengelolaan hak aset terbatas. Kita juga akan mendorong LVC, ya. Ini adalah pengelolaan nilai tambah suatu kawasan sebagai sumber-sumber pembiayaan untuk memperkuat fiskal capacity kita. Di samping tentunya mungkin kalau Bunga sudah familiar, kita sudah punya INA ya atau SBF Indonesia, kita sudah punya SMI, kita sudah punya PII dan lain-lain yang tentunya ini menjadi tools yang menjadi pelengkap agar supaya pembangunan infrastruktur ke depan tidak hanya tergantung kepada dana pemerintah, tapi juga ke dana swasta yang bisa dijamin oleh PII sebagai ring fencing dari pemerintah. Baik, Pak Wahyu, ini jelang tutup masa baktinya begitu ya, Presiden Joko Widodo masih kerap kali menerima kritik begitu soal proyek infrastruktur mulai dari pembebasan lahan hingga pembengkakan utang begitu Pak yang jadi pembiayaannya. Bagaimana Anda mendakapinya? Kritik kalau membangun kita akan terima, ya. Nggak ada negara dimanapun, pemerintah dimanapun itu tidak ada kritik, ya. Tapi kalau kritik ini untuk lebih memperbaiki kita, tentunya ini adalah suatu hal yang positif yang harus kita terima, ya. Nah itu yang saya ingin camkan bahwa silahkan saja masyarakat mengkritik, memberikan masukan, bahkan kita pun dengan 8 tahunnya PSN ini sudah dilakukan, kita akan melakukan kegiatan semacam seminar series yang akan mencoba berdiskusi dengan masyarakat, dengan ahli-ahli kita, bagaimana membangun infrastruktur yang lebih efektif ke depannya. Pembiayaan yang bersumber dari loan, menurut saya bukan hal yang tabu. Sejauh itu adalah terukur dan itu digunakan untuk hal-hal yang efektif, ya. Hal-hal yang bisa memberikan multiplier effect yang besar. Dan saya yakin pembangunan infrastruktur ini selalu ada kaitannya dengan pembangunan ekonomi. Jadi kalau loan itu untuk infrastruktur yang tentunya ini dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan untuk ekonomi kita, ya harusnya kita bisa sikapi dengan positif. Kira-kira itu. Tentu ya ada batasannya. Nah batasannya ini akan sudah diatur oleh teman-teman keuangan ya. Dan ini pengalokasian suatu pinjaman untuk suatu proyek ini melalui suatu penelitian, bukan penelitian, suatu diskusi yang dan rapat-rapat di level menteri bahkan sampai presiden agar benar-benar loan yang dilakukan oleh pemerintah ini efektif dan efisien. Baik, dan produktif, ya. Dan produktif. Baik, Pak Wahyu, ambisi pemerintah yang kita ketahui bersama begitu kan juga menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Lantas apa peran infrastruktur, Pak Wahyu, dalam upaya tercapainya ambisi tersebut? Ya, infrastruktur itu pilar tadi saya bilang. Di semua buku ataupun paper-paper itu selalu untuk menjadi negara maju itu dibutuhkan infrastruktur. Tadi saya di awal sampaikan infrastruktur stok kita saat ini 40%.
bahkan mungkin nanti bisa 50% tahun 2024. Tapi negara-negara maju itu infrastruktur stoknya sudah 70% rata-rata. Artinya ada yang lebih gitu ya dari 70%. Nah, itulah yang menjadi catatan bahwa pembangunan infrastruktur itu menjadi pilar, menjadi prasyarat utama kalau kita ingin menjadi negara maju. Dan itu harus terus dibangun dan yang penting adalah dipelihara. Jangan sampai infrastruktur yang sudah dibangun tidak dipelihara sehingga fungsinya bisa Tidak menurun. maksimal. Iya, kira-kira itu. Baik, terakhir Pak Wahyu, ini apa langkah konkret yang diambil oleh KPPIP untuk mendorong realisasi proyek sebagai bagian dari pemulihan ekonomi? Kita tahu begitu ya, yang tadi kita sudah sebutkan bahwa ambisi pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 5% hingga 2024, Pak Wahyu. Langkah konkret kita bekerja dengan keras. Itu aja Bekerja, kalau saya. kerja, Bekerja dengan kerja, kerja. keras ya. Kerja konsisten. Kita upayakan tahun politik ya silahkan tahun politik ya karena bagaimanapun juga kita negara demokrasi membutuhkan hal itu. Tapi kita sebagai aparat pemerintah ya kita harus selesaikan tanggung jawab kita, tugas kita dan hal-hal yang sudah diprogramkan oleh pemerintahan kita. Saya kira KPPIP akan terus mengupayakan percepatannya secara konsisten. Mudah-mudahan setelah 2024 juga KPPIP masih bisa berkiprah untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.